Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan merecord perjalanan pekerjaan saya di hari ini, Sabtu tanggal 26 September 2020. Hari ini kita ada sekitar dua tempat ya. Yang pertama, saya akan melatih di satu tempat di Jagakarsa. Kemudian nanti jam 2 kita akan mulai di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Ayo kita mulai perjalanan ke tempat pelatihan saya. Saya siapkan dulu beberapa alatnya ya. Saya siapkan ya, ini tas saya. Kita mulai berangkat ya. Mudah-mudahan hari ini tidak telat. Alatnya sudah disiapin semua, tasnya udah ready ya. Saya siapin dulu. Kita udah siap ya. Ya, halo teman-teman semua. Kita berangkat tepat jam 7 pagi ya. Nah, ini adalah Jalan Manggarai Utara 1 ya. Kita menyusuri Jalan Manggarai Utara 1 ya. Kira-kira sekitar 1 km dari Stasiun Manggarai ya. Ini adalah kondisi jalan yang ke arah Stasiun Manggarai. Cukup rindang ya, kanan kirinya sudah ya tertata rapi pohon-pohon yang cukup rindang. Nah, Jalan Manggarai ini memang saat ini terasa agak sepi ya, karena memang lagi PSBB. Ya, jadi dan juga memang ini adalah hari Sabtu ya. Jadi aktivitas memang sedikit berkurang.
Ya, kita berjalan agak sedikit santai ya, Pak ya. Kecepatannya paling sekitar 50 km, 50-60 km untuk jalan ini ya. Nah, kita akan melakukan perjalanan pelatihan saya guys ya. Jadi satu hari ini saya melatih di beberapa tempat ya. Satu adalah saya melatih di tempat, oh ya, ini adalah stasiun Manggarai ya. Ini stasiun Manggarai ya, yang memang cukup ramai ya, tapi untuk jalanannya memang cukup sepi ya. Kita melatih di dua tempat ya. Yang satu itu kita di Jagakarsa. Di sana kita akan melatih dua member saya atau dua yang sedang saya latih, 2 orang ya. Nah, kemudian selanjutnya di Gading Serpong nanti kita ada 3 sesi latihan ya, dengan 3 orang yang berbeda ya. Jadi teman-teman semua ya, mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan barokah ya, mendapatkan rezeki yang halal, amin ya, dari perjalanan ini ya, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dan sekaligus juga bermanfaat buat saya pribadi ya. Dan teman-teman semua, sebetulnya profesi seperti ini memang banyak sekali ya. Ya, dibilang sekali sih tidak ya, sepertinya banyak ya. Nah, saat ini saya sudah berada di ini kita akan belok kanan ya. Kita akan melalui Jalan Kuningan ya. Nah, ini sedang ada di Pasar Manggarai ya, Pasar Raya Manggarai. Nah, di sini biasanya jalan cukup macet ya, karena di depan sana kita ada apa tuh namanya, pasar sepeda ya. Nah, dimana pasar sepeda suka suka macet ya di sana. Kita akan melalui jalan tembusan yang ke arah Kuningan ya. Sebentar lagi kita akan belok kiri ke arah jalan Kuningan ya. Kita akan melakukan, kita belok kiri sekarang. Nah, teman-teman semua ya, memang profesi sebagai coach tenis meja itu cukup banyak ya yang menggeluti profesi ini, tapi memang cukup sulit juga nih sebetulnya kalau yang memang belum mempunyai link untuk kesana ya. Dan memang lambat laun memang juga harus selalu up to date ya, terutama untuk mencari orang-orang ataupun mereka-mereka yang membutuhkan latihan. Nah, apalagi di musim COVID sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan olahraga di rumah, dan sepertinya olahraga pingpong adalah salah satu pilihan yang memungkinkan di mana orang bisa belajar di rumah, tidak harus keluar. Namun teman-teman semua, setiap kali kita latihan memang selalu menjaga kebersihan, kemudian juga protokol untuk COVID juga selalu kita perhatikan. Nah, kita ada di belakang jalan, di belakang Kuningan ya. Sebentar lagi kita akan belok kiri. Dan setiap hari memang saya sering sekali melewati jalan ini, karena jalan ini adalah jalan yang cukup relatif dekat kemana saja ya. Untuk kali ini memang karena kita belum support untuk peralatan video, jadi mungkin kamera yang kita ambil atau gambar yang kita ambil tidak terlalu fokus ke objek ya, atau ke jalan yang ada di depan ya. Teman-teman semua, saat ini kita sudah berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ya. Nah, di depan itu kira-kira 500 meter atau 300 meter itu gedung KPK ya.
Ya, terlihat tuh gedung KPK. Kita sedang berada di kawasan Kuningan, kawasan elit perkantoran yang ada di Kuningan ya. Nah, ini sedang dilakukan pembenahan untuk MRT ya, yang sebelah kanan saya. Cukup lengang sekali untuk hari ini, Sabtu, dan memang kondisi setiap hari hampir seperti ini ya. Tidak terlalu banyak yang berlalu lalang di jalan ini karena memang situasi COVID-19 ini. Nah, situasi ini memang ada dua faktor yang cukup ini ya. Kadang-kadang kita juga takut kalau kondisi ini tidak cepat berakhir, karena pasti akan mengganggu perekonomian secara umum ya, baik dari sisi kami ataupun dari sisi yang dilatih ya. Meskipun memang sebagian besar orang memang membutuhkan olahraga ya. Kita udah ada di Rasuna Epicentrum ya. Ya cukup tiap hari cukup sering sekali ya kita melewati jalan ini. Nah, di musim ini memang lagi banyaknya orang bersepeda ya. Kemudian, nah kita saat ini kita sudah sampai di jalan yang kita sedang berada di jalan yang menuju Ragunan ya. Ini di jalan ini yang mengarah ke Ragunan memang sudah tadinya terkenal kemacetan ya, karena memang kondisi banyak orang yang akan pergi ke kebun binatang Ragunan sehingga menimbulkan kemacetan. Namun di musim sekarang memang terlihat sekali bagaimana lengangnya ya, seperti yang ada di gambar ini, yang seperti yang ada di video ini menunjukkan bahwa situasi ini bisa merubah wajah ibu kota menjadi lebih lengang. Nah, ini di musim zaman ini ya, atau musim COVID ini, selain olahraga tenis meja, juga olahraga bersepeda sedang top-topnya ya. Kalau saya lihat memang banyak sekali ya, termasuk teman-teman saya juga sedang aktif menggiatkan olahraga bersepeda. Sebentar lagi kita akan melewati kebun raya Ragunan ya, atau kebun binatang Ragunan, maaf. Ini perjalanan sudah cukup dekat dari TKP ya. Nah, di depan itu sudah terlihat plang ataupun logo dari kebun binatang Ragunan, dan terlihat ya. Nah, di belokan ini sering orang itu salah masuk ya, masuknya ke busway. Jadi padahal sebelah kanannya itu ada jalan. Ini adalah jalan yang ke arah Jalan Muhammad Kafi ya. Nah, situasinya begini pemirsa. Asik sih sebetulnya kita melalui jalan-jalan yang tidak terlalu macet, atau jalan-jalan yang lengang seperti ini. Jadi tidak membuat kita buru-buru ya. Jadi kita masih ya dibilang santai juga ya.
Ini jalannya juga, ini ada jalan semacam turunan ya kalau di sini, karena memang di Jakarta Selatan memang terkenal cukup sejuk ya, cukup sejuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Jakarta nih. Ini suasananya juga cukup agak apa ya, agak dingin sedikit ya, tapi tentunya berbeda teman-teman kalau dibandingkan dengan suasana yang ada di, atau cuaca yang ada di daerah Puncak atau mungkin di daerah Bandung ya. Tentunya ini ya tidak terlalu dingin ya, tapi istilahnya seger lah ya. Nah, ini terlihat yang bersepeda olahraga pagi. Ya, sebetulnya perjalanan dari tempat saya ke lokasi latihan yang sekarang ini cukup lumayan ya, sekitar 30-40 menit ya. Kalau melewati jalan atau melewati jalur Kalibata ya, mungkin terlalu banyak itu ya, terlalu banyak lampu merah ya. Jadi saya coba untuk melalui jalur Kuningan ini, Kampung Rambutan Kebun Binatang Ragunan ya. Ya, di samping memang cepat ya, memang jalannya juga cukup asik untuk kita lewati, karena kanan kiri ya udah pasti pepohonan ya, cukup rindang di wilayah Jakarta Selatan ini. Sebentar lagi kita akan sampai ya ke tujuan tempat latihan saya yang pertama kali, tempat saya mengais rezeki untuk hari ini yang pertama kali ya. Jadi tadi kita berangkat dari rumah jam 7 ya, kira-kira sampai di sini jam 8 kurang 15 menit lah ya. Nah, di depan kita akan belok ke kanan ya, ke arah Ciganjur ya. Nah, kita ini belok ke kanan ke arah Ciganjur ya. Kita mesti berhati-hati ya di jalan ini, meskipun memang jalan ini adalah jalan yang searah ya. Jalannya cukup ya sedang ya, tidak terlalu luas ya, tapi banyak belokan ya. Jadi teman-teman semua harus berhati-hati nih kalau melewati jalur ini ya, nggak usah terlalu cepat atau buru-buru ya. Nah, ini jalannya cukup rapi sebetulnya, jalannya apa ya namanya, bersih ya, hanya memang berkelok-kelok ya. Ini adalah jalan menuju Ciganjur ya, suasananya seperti ini ya teman-teman semua. Bersih sih sebetulnya jalan daerah sini ya. Nah, di depan ya kira-kira berapa meter lagi kita akan belok kiri ya, sudah ke Jalan Muhammad Kahfi ya. Nah, kita ke kiri ke Muhammad Kahfi ya. Di sini juga sama ya, memang setiap hari jalanan tidak terlalu rame ya. Berbeda sekali saat sebelum Covid atau di tahun 2019 di bulan September ya, itu saya melewati jalur ini memang cukup padat ya. Di daerah sini memang cukup banyak jualan ya, cukup banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan ya. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu melewati jalan ini ya tidak perlu khawatir teman-teman ya, karena memang segala sesuatu yang ada yang kita butuhkan, terutama untuk kebutuhan makanan ataupun minuman
Ini daerah sini tidak kurang-kurang ya. Kalau kita lihat teman-teman semua ya, di sisi kanan ataupun sisi kiri daerah sini memang cukup tertata rapi ya. Nah, ini sudah ada di Jalan Muhammad Kafi. Nah, bisa diperhatikan ya bagaimana sisi-sisi dari jalan yang sedang saya lewati ini teman-teman semua. Jadi tidak semua di wilayah Jakarta itu terkesan kumuh atau apa ya. Jadi kalau kita lihat di depan kita akan belok kanan ya. Kita sudah dekat ke lokasi ya teman-teman. Ya, kita sabar dulu ya, menunggu semuanya aman. Kita masuk ke Jalan Keranji ya. Nah, kita masuk ke Jalan Keranji. Sebentar lagi kita akan masuk ke Komplek Alana ya, yang merupakan tempat ataupun base camp latihan dari Orina ya. Nah, kita masuk ke tempat ataupun base camp latihan Orina yang ada di Alana ini. Ya, sebentar lagi kita akan parkir ya. Alhamdulillah ya, ini sudah sampai. Nah, di depan itu adalah tempat latihan kita ya. Itu ada apa namanya, tempatnya ternyata belum dirapikan ya. Oke teman-teman ya, setelah sampai kita rapikan dulu ya. Setelah apa namanya, mejanya kita rapikan, kemudian kita pasang. Kita sudah ada di ya, apa tuh namanya ini Alana, di lokasi ini memang lokasinya tidak apa ya, kalau dari Jakarta Utara pasti jauh ya. Waduh, porno tapi mas. Memang porno ini apa, tempatnya menurut saya cukup representatif ya buat kita berlatih nih ya. Ini adalah member saya atau murid saya yang pertama kali untuk hari ini ya. Dia berlatih mulai jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Ini kebetulan dia menggunakan tangan kidal ya. Dan saya memang saya bukan kidal juga, jadi memang harus memberikan contoh juga bagaimana memukul dengan form yang benar ya. Ya, kita lagi belajar spin teman-teman ya, kita lagi belajar spin. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi formnya sih sebenarnya sama dengan tangan kanan ya. Mau tangan kiri ataupun tangan kanan sama sebetulnya. Ya, jadi sementara saya memberikan contoh, member melakukan apa, mengikuti ataupun melakukan shadow di belakang saya. Tahap pertama yang biasa kita lakukan adalah melakukan latihan dengan bola banyak ya. Karena kebetulan member juga ini belum terlalu mahir ya, jadi harus dibentuk dulu pola pukulannya ya, sehingga bisa menjadi yang lebih baik lagi ya. Nah, ini kebetulan baru 2 kali pertemuan teman-teman ya. Dan kebetulan juga di tempat ini memang kita termasuk apa namanya, belum lama ya. Nah, ini kita sedang melakukan pukulan spin, spin forehand ya.
Nah, setelah tadi yang kedua, ini adalah member saya yang kedua, yang mana mulai berlatih dari pukul 10 ya, 10 pagi hingga pukul 12 siang ya. Ini kalau ini juga sama, ini termasuk yang pemula juga ya, jadi mulai berlatih ya sudah beberapa kali ya. Beliau ini berusia sekitar 49 tahun ya. Ya teman-teman semua, kali ini saya sudah selesai nih di Jagakarsa, ini tempatnya di Rumah Maulana ya. Sekarang saya akan menuju ke Gading Serpong, Tangerang Selatan. Ayo ikutin perjalanan saya. Ya, ini adalah tempat saya ketiga. Ini tempat yang Ya, mohon maaf teman-teman semua, di perjalanan tadi tidak sempat kami record karena memang baterai lowbat ya. Jadi kita sudah ada di tempatnya di Bakso Kis ya. Jadi Bakso Kis adalah salah satu tempat ataupun makanan yang ada di Gading Serpong ya, tepatnya di depan SMA BPK Penabur ya. Nah, ini adalah yang kedua yang ada di Gading Serpong ya. Beliau juga sudah berlatih cukup ya beberapa bulan yang lalu sih ya. Ya, karena memang gerakannya sudah ada, jadi kita membenahi gerakan ya menuju arah maksimal saja. Dan yang terakhir ini berlatih mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam ya. Ya, pelatihannya ya yang jelas pelatihan basic ya, karena ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua dengan beliau, dan kita berlatih basic terlebih dahulu karena memang pemula ya. Ya, biasa kalau basic pertama ya kita melatih stroke ya, forehand seperti itu. Ya, ini adalah kali pertama kita merubah gerakan dari yang sangat basic ya menuju sedikit form yang cukup benar ya. Ya, halo teman-teman semua, ini sudah jam setengah 11, kita sudah selesai latihan. Ya, tadi latihan sampai jam 10 malam. Kita akan kembali ke Jakarta ya. Jadi seperti biasa kembali ke kandang saya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, setelah kita selesai berlatih ya, tadi dari jam 7 jam 8 sampai sekarang udah jam setengah 11 ya. Ya, saya kembali siap-siap untuk pulang ke Jakarta kembali ya. Jadi sebelum pulang biasa kita merapikan terlebih dahulu alat-alat yang sudah kita pergunakan. Kita rapikan, kemudian ya kita bersih-bersih ya agar tempatnya besok bisa kita gunakan kembali. Ya, di tempat ini saya sudah cukup lama ya, mungkin sudah sekitar setahun lebih lah saya melatih di tempat ini. Jadi memang cukup nyaman ya, karena tempatnya juga cukup dingin ya karena ber AC ya. Ya, kita rapikan semua semua alat-alat ya, kemudian sudah kita selesai. Selanjutnya kita akan menuju Jakarta kembali. Ya, demikian teman-teman semua, ini adalah perjalanan saya ke Jakarta ya, yang memang cukup melelahkan tapi menurut saya ya cukup mengasihkan ya, karena memang sudah menjadi kegiatan saya sehari-hari dan memang
menjadi tuntutan hidup juga. Oke, sudah siap. Back to Jakarta ya. Ya, jangan lupa matikan semua lampu ya. Jangan ada yang tertinggal. Ya, ini adalah area ketika kita keluar masuk menuju tempat latihan ya. Memang ini sejatinya adalah tempat ataupun semacam kafe ya, ataupun apa, warung makan lah istilahnya ya. Ini lokasinya tuh tepat di depan BPK Penabur. Nih, kepala saya ketinggalan. Ini cukup tempatnya ya, lumayan jauh tapi memang cukup asik lah ya. Meskipun jauh tapi memberikan apa ya, manfaat ya. Ini namanya Kiss ya, itu ada tulisannya mie bakso Kiss ya. Sudah pakai Shopee juga ya untuk mie bakso Kissnya. Jadi teman-teman bisa dapat diskon kalau mampir ke kedai ini ya, mie ayam Kiss ya. Di sini juga banyak juga makanan-makanan yang lain ya. Ini udah jam 11:30 ya. Nah, ini di atasnya tulisannya seperti ini nih, bakmi ayam Kiss ya. Nomor teleponnya juga ada ya. Tempatnya ya ada di depan BPK Penabur Gading Serpong ya. Oke, kita back to Jakarta. Suasana sudah malam seperti ini ya. Ini adalah suasana ketika saya pulang ya dari Gading Serpong. Ya, seperti ini kondisinya, kondisi jalannya sudah gelap. Ya, kebetulan di sini juga penerangan jalannya agak kurang ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dan ya cukup melelahkan tapi menyenangkan ya. Pekerjaan yang merupakan hobi, jadi membuat kita juga tidak bosan untuk melakukan pekerjaan ini. Dan ya semakin bersemangat ya, setiap hari kita semakin bersemangat untuk menempuh perjalanan meskipun jauh, tapi memang memberikan apa namanya, sesuatu yang menyemangati diri sendiri, karena memang bermanfaat buat orang lain, termasuk juga membawa atau membuka pintu berkah buat kita juga. Patut disyukurin ya, karena memang inilah mungkin salah satu jalan yang menjadi apa, yang sudah digariskan ya. Ini adalah suasana di Sumarekon Gading Serpong ya. Sudah malam ya, sudah tidak terlalu ramai ya. Sebetulnya ya tadi juga siang tidak terlalu ramai, tapi ya tidak selengang sekarang sih. Aktivitas sudah mulai berkurang.
Ya, ini kita sudah sampai ya. Ini sudah sampai di Sudirman nih teman-teman. Setelah kita melewati perjalanan melalui Ciledug, ini kita sudah berada di Sudirman ya. Kita pulang melalui Ciledug, kemudian tembus ke Jenderal Sudirman. Nah, ini suasana Jakarta di malam hari yang memang sangat indah ya, dengan lampu-lampu kanan kiri ya, kemudian ada halte MRT yang memang memberikan suatu nuansa yang indah ya ketika malam tiba ya. Banyak sekali juga teman-teman ataupun muda-mudi yang sekarang sedang beraktivitas ya, melakukan olahraga malam seperti bersepeda. Nah, kita sudah ada di base camp kembali teman-teman. Alhamdulillah kita sudah ada di rumah ya. Nah, inilah teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah kembali ke base camp saya ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton channel saya ini. Semoga channel saya ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa ya paling tidak memberikan satu hikmah ya, bahwa hidup harus kita jalani dan kita syukuri ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.